Welcome back to Chotatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Number One Sentai Gozyuja di episode keempat. Di episode sebelumnya diceritakan munculnya pemegang Sentai Ring baru yang ternyata adalah Perdana Menteri bernama Atami Tokonatsu. Selain itu di sana juga terdapat dua Sentai Ring lainnya yang terikat oleh kontrak dengan Tega Sword yang salah satunya adalah seorang kakek bernama Takehara Joji. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Takehara Joji merupakan seorang kakek berumur 80 tahun yang hidup bersama dengan anak dan cucunya. Dalam hidupnya, si kakek selalu bersemangat dan sangat benci pada hal-hal yang berlebihan. Walau begitu, namun sang cucu sering memanggilnya dengan julukan kakek yang keras kepala karena ia selalu menerapkan kedisiplinan pada dirinya sendiri maupun orang lain. Dan pada suatu hari si kakek tiba-tiba menemukan Sentai Ring di tanaman bonsainya. Dan sejak itulah ia akhirnya membuat kontrak dengan Tega Sword. Di mana kala itu Joji berpikir bahwa selama ini ia kurang menikmati masa mudanya dengan bebas. Dan karena itu ia memohon pada Tega Sword untuk mengabulkan permintaannya, yaitu mengulang masa mudanya dan membuatnya abadi sebagai party people. Setelah kontrak dibuat, tiba-tiba tubuh Joji menjadi muda kembali. Karena Tega Sword merasa Joji akan kesulitan jika bertarung dan mengumpulkan Sentai Ring dengan wujud lamanya. Akan tetapi jika ia ingin tubuh mudanya itu abadi, maka ia harus mengumpulkan semua Sentai Ring. Dan jika ia kekurangan protein dari telur, maka tubuh Joji akan kembali menjadi kakek-kakek seperti semula. Maka dari itu ia harus selalu mencukupi kebutuhan nutrisinya. Kenyataan itu tentu saja membuat Tono dan yang lainnya terheran-heran. Keesokan harinya Joji memulai masa mudanya dengan kembali bersekolah di SMA, bahkan kelas yang sama dengan cucunya. Namun agar identitasnya tak dicurigai oleh cucunya, ia lantas mengganti namanya menjadi Takehara Kinjiro. Di tempat berbeda, Sumino mengikuti seorang pria bernama Sakuraba yang merupakan seorang pemegang Sentai Ring Ryo Soul Red. Diketahui Sakuraba diduga terlibat dengan insiden yang terjadi pada adik Sumino yang bernama Oto Ichikawa. Namun sayangnya pria itu mengaku tak mengenal nama itu. Sehingga ia yang melihat Sumino menggunakan Sentai Ring lantas menantangnya untuk bertarung. Seketika itu juga Sakuraba berubah sementara cincin Sumino tak merespon saat digunakan. Beruntungnya di saat yang sama Atami yang sudah berubah menjadi Don Momotaro muncul membantunya. Seketika itu juga pertarungan mereka dimulai. Dengan menggunakan Sentai Ring Time Ranger, akhirnya Atami berhasil mengalahkan Sakuraba dan merebut Sentai Ringnya. Usai pertarungan, Atami menasehati Sumino agar tak ceroboh karena ia khawatir Sumino juga akan ikut menghilang. Sementara di dunia Burai dan Fire Candle kesal karena robot King Candle-nya masih belum juga selesai diperbaiki. Sedangkan Bokeh juga masih kesal karena foto Riko dirusak oleh user Tega Sword biru yang padahal itu adalah Riko sendiri. Walau begitu, namun Mr. Shining Knife dan Mrs. Sweet Cake ternyata punya rencana lain untuk kembali merebut cincin Tega Sword. Dan kali ini ternyata mereka memerintahkan Fiber Saudara yang memiliki kekuatan panas dan dingin untuk membuat kekacauan di dunia manusia. Sedangkan di sekolah, kakek Joji yang awalnya berniat menjadi party people dengan tubuh mudanya malah menolak ajakan Kageyama yang ingin mengajaknya melanggar peraturan sekolah untuk bersenang-senang. Padahal itu adalah kesempatannya untuk berpesta. Dan di saat yang sama, cucunya yang bernama Futoshi mengajaknya berkenalan karena ia tertarik dengan nama belakang Kinjiro yang sama dengannya. Seketika itu mereka mulai menjadi teman dan Kinjiro lantas menanyakan terkait keluarga Futoshi. Di sana kakek Joji sangat terkejut saat mengetahui pengakuan Futoshi yang bercerita bahwa ia sedikit senang kakeknya menghilang. Hal itu dikarenakan kakeknya yang keras kepala selalu menentang apapun yang ia lakukan. Dan dengan menghilangnya kakek Joji, maka Futoshi merasa bisa lebih menikmati hidup dengan bebas, bahkan bisa berpesta setiap malam. Mendengar cerita itu, kakek Joji dengan wujud Kinjiro malah kesal dan lantas memarahi Futoshi. Ia merasa Futoshi adalah anak yang egois dan manja. Namun di satu sisi ia juga merasa keinginannya untuk menjadi party people tak akan pernah terwujud jika ia masih bersikap keras kepala. Karena sikapnya sendiri, kakek Joji juga lantas merasa bersalah telah membohongi dirinya sendiri. Untuk itu ia pun membatalkan kontrak dengan Tega Sword dan lantas membuang cincinnya ke selokan. Sementara di sekolah, Kageyama yang sedang bersantai tiba-tiba diserap masuk ke portal dan seketika berubah menjadi monster bernama No One Party People. Sesampainya di Half Century, Joji menceritakan kegalauannya pada Tono.
Dan setelah mendengar ceritanya, Tono lantas menasihati kakek Joji agar tak egois dan memaksa cucunya hidup seperti yang ia inginkan. Di sini Joji lantas teringat pada kematian si nenek dan akhirnya ia mau mengerti lalu segera meminta maaf pada cucunya itu. Akan tetapi di saat yang sama monster Noan Party People muncul menantang mereka semua untuk bertanding di Party People Battle. Seketika itu semua pakaian orang-orang di dekat area itu diubah dan mereka dipaksa untuk berjoget. Bahkan karena terkena serangan dari monster, Tono, Riko, dan Ryugi tak bisa berubah dengan cincin mereka. Di situasi itu Kinjiro yang tak terkena pengaruh monster lantas menyelamatkan Futoshi dan meminta cucunya itu tak menyerah dalam mewujudkan apapun yang ia inginkan. Di saat yang sama ia pun segera memanggil Sentai Ring yang ia buang sebelumnya. Dan dengan cincin itu akhirnya ia berubah menjadi Goju Eagle. Seketika itu juga pertandingan Party People dimulai. Dengan dance kunonya Joji bisa mempengaruhi monster hingga Goju Green menggunakan kesempatan itu untuk menyelamatkan orang-orang yang ditawan menggunakan Goju Shooter. Setelah semuanya kembali seperti semula, para Gojuger berubah dan memulai pertarungan mereka melawan para Krochoari. Namun di tengah pertarungan Five bersaudara muncul dengan robot mereka mengacau di kota. Tak ingin jatuh korban, Tono lantas segera memanggil Tega Sword untuk menghadapi mereka. Walau awalnya cukup kewalahan, namun di pertarungan ini Tono, Riko, dan Ryugi secara bergantian menggunakan Tega Sword yang akhirnya membuat kedua robot berhasil dikalahkan oleh serangan pamungkas mereka. Sementara Goju Eagle juga mengerahkan kemampuannya sehingga Kageyama bisa diselamatkan, sementara Noan Party People juga berhasil dikalahkan. Usai pertarungan di sini Futoshi memberanikan diri berbicara pada ayahnya terkait cita-citanya yang ingin bersekolah seni. Awalnya Futoshi merasa ayahnya pasti akan menentang hal itu. Namun beruntungnya ia diizinkan karena ayahnya tak ingin egois seperti kakeknya. Dan tak lama kemudian Kinjiro muncul seolah menemukan surat dari kakek Joji. Di mana di surat itu kakek Joji memberi kabar pada mereka bahwa ia baik-baik saja. Melihat surat itu, Futoshi lantas berniat meminta maaf pada kakek Joji atas sikap egoisnya. Kini ia pun sadar bahwa kakek Joji keras kepala karena ia sangat sayang padanya. Mendengar hal itu, Kinjiro pun terharu dan lantas pergi. Walau sempat bingung, namun di sisi lain Futoshi menyadari jiwa kakeknya ada di dalam diri Kinjiro. Sementara Tono yang mengikutinya lantas melihat foto keluarganya, begitu juga dengan Sumino, lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita number one Sentai Gojuja kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.